Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya mahasiswa dari kampus IAIN Latuk Laksamana, Bengkalis. Saya dari Fakultas Syariah Ekonomi Islam, jurusan Akuntansi Syariah. Di video ini saya akan menjelaskan penjelasan dari proposal saya yang berjudul Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan manufaktur Bursa Efek Indonesia ditinjau dari perspektif syariah. Nah, dari judul tersebut memiliki 3 pengaruh atau faktor. Ketiga faktor keuangan ini berperan penting dalam membentuk persepsi investor terhadap risiko dan prospek perusahaan. Dalam prinsip syariah, keputusan keuangan harus adil, transparan, dan berkelanjutan. Di sini terdapat atau teridentifikasi beberapa masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan manufaktur dari perusahaan. Kemudian, bagaimana pengaruh solvabilitas terhadap nilai perusahaan manufaktur terhadap bank BI. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh syariah terhadap kebijakan nilai bank BI. Dan juga mempunyai tujuan dalam penelitian ini. Yang pertama, menganalisis pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan manufaktur dari perspektif syariah. Yang kedua, menganalisis pengaruh solvabilitas terhadap nilai perusahaan manufaktur dari perspektif syariah. Yang ketiga, menganalisis pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan manufaktur dari perspektif syariah. Kemudian, menganalisis pengaruh likuiditas, solvabilitas, dan kebijakan dividen secara simultan terhadap nilai perusahaan manufaktur dalam kerangka ekonomi Islam. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi kebijakan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk meningkatkan nilai perusahaan. Nah, dari kontribusi di penelitian ini dapat menghasilkan atau dapat memperkaya literatur pengambilan keputusan keuangan dalam perspektif Islam dan menjadi dasar bagi studi lanjutan. Selanjutnya, manfaat praktis. Di sini ada investor syariah memberikan informasi untuk pengambilan keputusan investasi yang sesuai prinsip syariah. Kemudian ada manajemen perusahaan, menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan keuangan yang sejalan dengan nilai Islam dan meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya, regulator. Regulator ini menjadi referensi dalam menyusun kebijakan yang mendukung transparansi dan pertumbuhan investasi syariah. Dan yang terakhir, akademisi dan peneliti sebagai rujukan untuk mengembangkan teori dan metode riset di bidang keuangan syariah. Lanjut pembahasan berikutnya, kajian teori. Yang pertama itu ada likuiditas dan penilaian perusahaan. Nah, likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Dalam ekonomi Islam, likuiditas yang sehat mencerminkan manajemen yang tertanggung jawab dan sesuai prinsip kehati-hatian. Kemudian, solvabilitas dan nilai perusahaan. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka panjang dan mencerminkan struktur pendanaan. Dalam syariah, utang berbunga dilarang, sehingga pendanaan ideal melalui ekuiditas atau akad syariah seperti musyarakah dan mudharabah. Kemudian ada juga kebijakan dividen dan nilai perusahaan. Nah, kebijakan dividen adalah keputusan strategis terkait pembagian laba kepada pemegang saham. Dalam syariah, dividen harus adil, amanah, dan transparan sesuai prinsip mudharabah dan musyarakah. Dan yang terakhir, perspektif syariah dalam penilaian nilai perusahaan. Dalam Islam, nilai perusahaan tidak hanya diukur secara finansial, tetapi juga dari kepatuhan terhadap prinsip syariah seperti keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial.
Berikut penelitian dahulu yang saya kaji. Yang pertama yaitu pengaruh likuiditas, solvabilitas dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan dalam perspektif ekonomi Islam. Yang kedua, pengaruh likuiditas, leverage dan profitabilitas terhadap kebijakan dividen. Lanjut, yang ketiga, pengaruh likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur di BI. Yang keempat, pengaruh solvabilitas, likuiditas dan profitabilitas terhadap nilai saham dengan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi. Kemudian yang terakhir, pengaruh profitabilitas, likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Lanjut, metodologi penelitian. Di sini ada jenis kuantitatif, kemudian pendekatan yaitu asosiatif, kemudian ada tujuan, menganalisis pengaruh likuiditas, solvabilitas dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan di ISSI. Ada lokasi, data sekunder dari BI dan laporan keuangan perusahaan. Dan juga ada waktu pada Mei Desember 2025. Populasinya perusahaan manufaktur di ISSI tahun 2025. Kemudian sampelnya purposive sampling dengan kriteria. Untuk kesimpulannya, dari penelitian ini kita bisa mengkaji pengaruh likuiditas, solvabilitas dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan manufaktur di ISSI dari perspektif syariah yang menekankan prinsip keadilan dan transparansi. Kemudian likuiditas yang sehat menunjukkan kemampuan perusahaan, kewajiban jangka pendek dan dihargai oleh investor syariah. Kebijakan dividen yang adil dan transparan memperkuat kepercayaan investor dan mendukung prinsip mudahsyik. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai proposal saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.